Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu jangan menyombongkan diri. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pelawatan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama memohon berkat dari-Mu, memohon pimpinan Roh-Mu yang kudus di dalam kami hendak merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk kami merenungkannya dan memampukan kami untuk kami bisa menghidupinya di dalam keseharian kami. Ya Kristus, kami mohon kekuatan dari Engkau dan biarlah Tuhan sendiri yang berkehendak dan berfirman atas kami. Di dalam ya Tuhan, kami berdoa dan memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Roma pasalnya yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Surat Roma pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat 13 yang demikian sabda Tuhan. Roma 9 ayat 6 sampai dengan 13. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Isa yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Salah satu kritik terbesar bagi orang Kristen atau yang disoroti oleh orang berdasarkan apa yang kita hidupi atau apa yang kita imani adalah dalam Kristen ini, orang Kristen itu seringkali cenderung arogan, punya sisi kesombongan yang tinggi. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang istimewa dan orang yang spesial. Itu katanya salah satu penulis buku. Dia menuliskan tentang bagaimana arogansi sebuah kekristenan, arogansi orang-orang Kristen. Kenapa arogan? Salah satunya adalah karena kita merasa bahwa kita adalah umat pilihan. Kita merasa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang spesial yang menerima keselamatan dari Allah. Sehingga kemudian karena predikat itu, kita kemudian berkoar-koar, kita kemudian mengatakan kepada dunia bahwa inilah saya, orang yang telah diselamatkan, orang yang telah ditebus, dan orang yang spesial di hadapan Allah. Sehingga dengan arogansi kita itu, secara tidak langsung kemudian kita membuat orang-orang lain, orang-orang dalam iman yang lain, keyakinan yang lain, itu seolah-olah di bawah kita. Atau orang-orang yang tidak sespesial kita dalam tanda kutip. Oleh karena itu penulis ini mengatakan bahwa Kristen itu orang-orang yang arogan. Penulisnya adalah Kristen juga. Jadi dia semacam autokritik terhadap dirinya, mengkritik dirinya sendiri dan keyakinannya. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mau merenungkan apa yang dituliskan oleh orang tadi, maka mungkin benar apa yang dikatakan oleh mereka, apa dikatakan oleh penulis ini.
Seringkali kita merasa bahwa diri kita itu orang yang spesial, kemudian kita mengatakan seolah-olah kita menyombongkan diri kita kemudian meninggikan hati kita, meninggikan diri kita, seolah-olah kita itu lebih di atas daripada yang lain. Nah, situasi inilah yang terjadi di Roma pada waktu itu, di mana orang-orang Yunani ini atau orang-orang Kristen Yunani dan Kristen Yahudi waktu itu hidup di dalam satu kota yang sama, tapi karena orang Yahudi itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang Yunani, Kristen Yunani, sehingga orang-orang Kristen Yunani seolah-olah punya privilege yang lebih, punya kesombongan diri oleh karena jumlah mereka, oleh karena letak geografis yang ini berada di kawasan kami loh, karena Roma itu sebagian besar diisi oleh orang-orang dari lebih dekat dengan orang-orang Yunani dibandingkan orang-orang Yahudi secara khusus karena jauh dari Palestina, daerah Israel begitu. Nah, karena dalam situasi tersebut kemudian Paulus ini mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang pada waktu itu bahwa kita nggak bisa lagi bersikap seperti itu. Kita nggak bisa lagi hidup dalam pola yang seperti itu. Karena masalah keselamatan, masalah kita yang menjadi umat pilihan itu bukan berdasarkan apa yang kita upayakan, tidak. Tetapi berdasarkan pada kehendak Allah, kehendak bebas Allah. Atau kita bisa bilang itu privilege-nya Allah untuk memberikan keselamatan itu kepada siapapun. Bisa saja dia memberikan keselamatan kepada orang-orang Kristen Yunani atau Kristen Yahudi atau juga bahkan kepada orang-orang yang lainnya. Sama seperti kita, Allah bebas menyelamatkan orang-orang Kristen, Allah bebas menyelamatkan orang-orang yang bukan Kristen, itu kehendak Allah, itu kebebasan Allah. Kita tidak bisa membatasi kebebasan Allah itu. Oleh karena itu, dalam kehidupan iman kita, tidak seharusnya kemudian kita menyombongkan diri kita. Kemudian kita merasa bahwa kita lebih tinggi daripada yang lain, itu tidak perlu dan bahkan tidak boleh menurut Paulus. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan atau harus ditunjukkan oleh orang-orang yang mengenal Allah. Makanya Paulus bilang bahwa keturunan Abraham itu bukan berarti bahwa semuanya adalah anak-anak Abraham. Artinya bahwa orang-orang yang dipilih Allah itu ya menjadi hanya Allah sendiri yang tahu. Mungkin kita menjadi orang-orang yang punya dalam tanda kutip privilege sendiri untuk diselamatkan. Tetapi itu bukan sesuatu yang harusnya membuat kita sombong. Justru hal itu haruslah membuat kita jauh lebih rendah hati karena kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mengupayakan apa-apa, tapi Tuhan menyelamatkan kita. Sehingga dalam kehidupan kita pun itu bisa terwujud. Kalau orang yang sombong ketika bertemu dengan orang lain, berjumpa, hidup dengan orang lain, maka dia akan membuat jarak. Dia akan membuat jarak dengan yang lain karena seolah-olah dia punya sesuatu yang lebih. Tetapi orang yang rendah hati menjalani hidupnya dengan rendah hati, maka cenderung akan kemudian membaur dengan yang lain, hidup bersama-sama dengan yang lain. Sama seperti apa yang mau dipesankan oleh Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Dalam kehidupan kita sekarang, kita hidup bukan hanya orang Kristen saja. Kita juga hidup bukan hanya golongan-golongan kita saja. Tetapi kita hidup dengan banyak orang, dengan banyak golongan, banyak latar belakang, dan lain sebagainya. Sehingga kerendahan hati itulah yang harusnya kita hidupi. Bukan lagi menyombongkan privilege kita, bukan lagi membuat privilege itu menjadi sarana untuk kita menyombongkan diri. Mungkin kita mencap bahwa kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang baik gitu. Mungkin karena dalam situasi tertentu kita merasa begitu. Tapi kalau kita lihat orang Kristen juga yang sama di daerah-daerah yang lain, di tempat-tempat yang lain, mungkin juga orang Kristen inilah yang justru melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan ketidakadilan, ataupun tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga menjadi Kristen dalam tanda kutip, orang yang punya privilege saja itu nggak cukup. Tetapi marilah kita merendahkan hati kita. Meskipun kita sudah menerima itu, tetapi biarlah kita menyerahkan itu semua pada kehendak Allah, pada privilege Allah. Bukan lagi pada sesuatu yang harus kita sombongkan. Oleh karena itu, mari kita berelasi dengan orang lain, dengan golongan apapun, dari agama apapun, dalam latar belakang apapun, bukan dengan kesombongan kita, tetapi dengan kerendahan hati kita, karena kita mau menjadi anak-anak
dan keturunan-keturunan Daud, keturunan-keturunan Abraham yang sungguh-sungguh menghidupi arti keselamatan dan arti menjadi anak-anak terang yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kehidupan kita boleh diperbaharui dan kita semakin berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang tidak menyombongkan diri kita karena segala privilege atau keterpilihan yang kita miliki. Mari kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang dengan kekuasaan yang penuh, Allah dengan segala kebebasannya memilih dan menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang. Tuhan, seringkali kami dalam kehidupan kami merasa menjadi orang-orang yang istimewa. Kami merasa menjadi orang-orang yang terpilih, sehingga hal itu tidak jarang membuat kami sombong, menyombongkan diri kami, merasa bahwa kami lebih baik daripada orang-orang yang lainnya, akhirnya membuat batas-batas tertentu di dalam relasi kami dengan yang lain. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami, supaya kami tidak semakin jauh menyombongkan diri kami, tetapi kami tetap menghargai setiap kebebasan-Mu, kebebasan untuk menyelamatkan setiap orang, sehingga kami tidak lagi membuat jarak dengan sesama kami, tetapi kami mau hidup bersama-sama dengan semuanya dalam kerendahan hati kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami menghidupi spirit itu. Tolonglah kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang memahami betul arti dari keselamatan dan arti dari keterpilihan. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini dan segala yang kami mau di dalam komitmen kami ini. Kiranya Engkau yang mendengarkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersama berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan mereka. Kami menyerahkan Tuhan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Slamet Purnomo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Iska Puja Esa, Bapak Saharun, Ibu Maria Tananlapu, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana Putri, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau juga melawat setiap kehidupan mereka di dalam segala upaya yang mereka perjuangkan saat ini. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan berkat kebaikan bagi kesembuhan dan kepulihan saudara-saudara kami ini. Juga kami menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami, untuk orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa menyerahkan orang tua kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkong, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariaten Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lainnya, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau pun juga yang melawat kehidupan mereka Tuhan, di dalam kelemahan fisik oleh karena usia mereka, ataupun juga di dalam segala yang mereka rasakan membebani pikiran dan hati mereka. Kiranya Tuhan boleh gantikan dengan kedamaian, Tuhan boleh gantikan dengan kesukacitaan, supaya orang tua kami ini boleh merasakan kedamaian dalam kehidupannya, dan hari-harinya boleh dijalani dalam kesukacitaan. Ya Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh pergumulan-pergumulan kami, apapun yang kami rasakan. Kiranya Engkau pun juga hadir dan menolong kami di dalam segala pergumulan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami mohon ampun jika dalam perenungan firman-Mu ini banyak dosa yang kami lakukan. Di dalam-Mu kami serahkan permohonan serta syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.